Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang kiranya amat penting bagi kita semua yang masih awam ataupun masih status belajar mengenai tata pemerintahan kita. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu hal yang kiranya amat penting untuk kita ketahui. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sistem kerja pajak negara kita. Mengapa uang negara itu sering disebut uang rakyat? Jadi semuanya itu punya kaitan dengan pajak yang kita kumpulkan, pajak yang kita masukkan kepada negara. Lalu bagaimana sistem pajak itu bekerja dalam birokrasi pemerintahan? Simak terus video ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Uang negara dikatakan sebagai uang rakyat karena uang atau pendapatan negara itu merupakan uang rakyat itu sendiri. Jadi itu merupakan suatu alasan yang mungkin masih kabur, karena kita sering bertanya bagaimana bisa uang pajak kita itu sampai sebesar itu, sampai bisa membiayai kehidupan negara, kehidupan para PNS dan semua pejabat pemerintahan. Dan dalam konten ini akan dijelaskan bagaimana kita menuntut kita itu kepada negara supaya negara bisa melindungi kita dan dapat memenuhi dan dapat menyejahterakan masyarakat. Apa alasannya? Jadi secara tidak langsung selama ini itu kita yang menghidupkan negara, atau uang yang dikelola negara itu adalah uang rakyat sendiri. Jadi dalam sistem pajak kita itu ada sistem pajak langsung dan ada sistem pajak tidak langsung. Sistem pajak langsung itu sistem pajak bangunan seperti yang kita bayar kepada pihak pemerintah melalui pemerintah desa, dan itu semua dikumpulkan jadi pendapatan negara. Selain itu, pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Jadi pajak tidak langsung itu merupakan uang atau pajak yang kita berikan kepada daerah tanpa kita sadari. Contohnya, ketika kita membeli sebungkus rokok, jadi di dalam rokok itu sendiri sebenarnya kita sudah memberikan pajak kepada negara. Bagaimana sistem kerjanya sampai itu merupakan pajak yang kita bayar ke daerah? Memang kita tidak secara langsung memberikan pajak kepada daerah, namun dari perusahaan rokok itu sendiri sudah dihitungkan pajak terhadap negara. Jadi waktu rokok itu diproduksi, mereka sudah memperhitungkan juga dengan pajaknya terhadap daerah. Misalkan harga rokok Surya satu bungkus 18.000. 18.000 itu sudah terhitung dengan pajaknya terhadap daerah. Misalkan perusahaan rokok punya pajak Rp800 per bungkus rokok. Jadi kita kalkulasikan saja, kalau misalkan sehari perusahaan rokok memproduksi rokok sebanyak ratusan bal atau ratusan slot, kita bayangkan berapa pajak yang akan dimasukkan dalam negara. Jadi itu bukan uang perusahaan, sebenarnya itu merupakan uang atau pajak dari rakyat yang secara tidak langsung diberikan kepada negara. Itulah alasan mengapa kita berhak untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan terhadap negara. Mengapa kita merasa berhak untuk menuntut keadilan terhadap negara? Alasan singkatnya seperti itu. Itu baru dalam perusahaan rokok saja, belum lagi dalam perusahaan-perusahaan lain seperti misalnya minyak goreng dan semua kebutuhan pokok kita. Jadi uang yang dikelola negara itu sebenarnya uang rakyat sendiri. Mereka hanya dipercayakan untuk mengelola uang itu. Jadi kita punya alasan yang jelas ketika kita menuntut keadilan dan kesejahteraan dari negara. Jadi uang pajak itu ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat sendiri, bukan untuk memperkaya birokrasi pemerintahan. Itulah alasan mengapa banyak para akademisi, kemudian banyak kaum muda yang merasa bahwa itu merupakan milik rakyat yang harus
diperuntukkan bagi rakyat. Mengapa mereka getol dengan itu? Karena mereka tahu bahwa itu merupakan uang rakyat yang dikelola oleh birokrasi pemerintahan.